Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami di IDX Session Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Gabitua yang merupakan Senior Analyst of Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yosep, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Yosep sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan di jelang libur akhir pekan. Pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini cukup menarik Pak Yosep, di mana dari sisi sentimen global, indikator inflasi Amerika Serikat tampaknya mulai memanas kembali pasca rilis data inflasi kemarin lebih tinggi dari ekspektasi. Hari ini indeks harga saham gabungan secara teknikal tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.919, kemudian berbalik arah ke zona merah, namun di menit-menit terakhir indeks harga saham gabungan mencoba memberikan perlawanan dan akhirnya ditutup di zona hijau meskipun penguatan hanya di 0,00% saja ini Pak Yosep. Analisis Anda pergerakan teknikal indeks harga saham gabungan dan juga sikap dari investor terkait dengan beberapa perkembangan dari sisi sentimen global, Pak Yosep. Oke, kalau misalnya untuk bursa saham hari ini sebenarnya kalau kita ngelihat movernya itu mayoritas itu ditopang sama sektor consumer, yaitu ada HMSP, ada gudang garam, ICBP dan beberapa sektor consumer lainnya itu memang bergerak cukup bagus, dan yang menopang kedua itu ada perbankan. Dan kalau misalnya kita ngelihat dari pergerakan yang atau mungkin sentimen besarnya yang menggerakkan ya. Ini kita 1 tahun menuju ke Pilpres 2024. Dan seperti saya sempat mention juga sebelumnya bahwa ada 2 sektor yang memang kinerjanya cukup bagus. Ini repetitif, 4 kali Pilpres, 4 kali siklus ini berulang. Jadi ada 2 sektor yang punya kinerja baik ketika menjelang pemilu, yaitu yang pertama adalah kelompok saham-saham yang ada di sektor BUMN dan consumer. Jadi ini sebenarnya based on statistik, tapi kalau kita ngelihat dari data inflow dari investor asing serta data akumulasinya seperti apa, kita melihat bahwa pola ini kemungkinan akan berulang. Ini inflow-nya aja juga sudah mulai terarah nih. Kayak gitu, dari top inflow udah mulai ada sektor consumer dan BUMN yang bertengger di puncak top inflow, atau misalnya saham yang paling banyak diborong sama investor asing. Jadi kalau misalnya dibilang ada kemungkinan ke arah sana, ada kemungkinan pola ini bisa berulang, menurut saya yes ada, karena inflow-nya mendukung, investor asingnya borong saham ini, dan big fund-nya juga banyak masuk ke saham-saham di 2 kelompok ini, BUMN dan consumer. Baik, tapi dari sisi sektoral ini Pak Yosep, tadi pun juga kita sampaikan penopang dari indeks harga saham gabungan hari ini ada dari sektor teknologi terlebih dahulu. Sebelum kita ke konsumsi primer, ini ada Goto yang hari ini menguat di atas 3% ini dan sudah berada di level 125. Sebelumnya juga mengalami koreksi yang cukup dalam dan cukup lama juga Goto dari level 111 untuk mencoba untuk menempuh kembali di atas 120-an. Analisis Anda penguatan Goto hari ini yang memberikan kontribusi penguatan indeks harga saham gabungan dan proyeksinya untuk perdagangan di pekan depan? Kalau untuk Goto sendiri sebenarnya ini pergerakannya volatilitasnya masih sangat tinggi, dan kalau misalnya kita melihat dalam beberapa bulan terakhir, mungkin beberapa minggu terakhir lah sejak awal tahun ini memang merangkak naik. Tetapi di samping merangkak naiknya ini, kalau misalnya saya boleh kasih data olahan yang kami berikan, ini pertumbuhan dari investor retail yang memborong saham ini semakin lama semakin tinggi. Jadi seperti kita tahu bahwa yang menggerakkan harga saham itu big fund, bukan investor retail. Jadi ketika ada perpindahan tangan dari pemegang saham besar atau institusi yang punya dana besar kepada investor retail, jelas ini bukan indikasi yang baik. Dan sampai sekarang indikasi untuk saham Goto itu masih seperti itu. Jadi kalaupun misalnya harga sahamnya masih naik, saya belum terlalu optimis banget ketika ngelihat bahwa di balik itu ada penjualan yang masih dilakukan secara besar-besaran. Seperti itu Mas David. Baik, dari sisi teknikal, resisten berapa yang harus diperhatikan untuk Goto untuk melaju ke level yang lebih tinggi lagi dengan pencapaian di hari ini?
Kalau untuk Goto sebenarnya ini kan kalau kita mau analisa teknikal, support dan resistennya datanya belum cukup. Jadi belum terlalu banyak data yang bisa kita pakai untuk ngelihat resistennya Goto ada di mana. Mungkin kalau angka psikologis di 150 itu bisa jadi target. Cuman menurut saya sebelum sampai 150 mungkin akan banyak konsolidasi lah di harga saham Goto. Rekomendasinya Pak Yosep dengan posisi penutupan hari ini untuk perdagangan di minggu depan, Pak? Kalau Goto sih menurut saya ini saya nggak berani merekomendasikan untuk Goto melihat kondisinya seperti sekarang. Jadi sejujurnya saya tidak merekomendasikan lah untuk Goto. Dari sisi profil risiko seperti apa dengan mempertimbangkan tidak merekomendasikan Goto untuk saat ini? Pertimbangannya seperti tadi bahwa di balik pergerakan harga saham Goto yang merangkak naik, ini Goto People First Fund juga masih jualan, perpindahan tangan dari big fund ke investor retail juga masih terjadi. Jadi menurut saya ini belum resikonya masih terlalu tinggi lah. Oke, lebih ke arah wait and see terlebih dahulu untuk Goto. Bagi yang sudah ambil posisi? Untuk yang sudah ambil posisi sejauh ini kan harga sahamnya masih naik, bisa di hold lah. Mungkin level 150 bisa dijadikan acuan lah untuk saham Goto. Baik, dari teknologi Goto kita beralih ke consumer. Pak Yosep, tadi pun juga sempat Anda singgung sebenarnya hari ini beberapa sahamnya juga mengalami penguatan. Produsen rokok, gudang garam, kemudian HMSP tampaknya masih berlanjut ini setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di beberapa waktu terakhir. Namun hari ini, sampai hari ini penguatan masih terus berlanjut meskipun koreksi yang terjadi pernah ada, tapi lebih dominan penguatannya untuk terhadap kedua saham ini. Analisis Anda Pak Yosep? Kalau untuk sektor consumer menurut saya melihat dari historis ini cukup bagus dan ngelihat dari inflow dari investor asingnya juga ini cukup bagus. Di top 10 saham yang paling banyak diborong asing mulai dari Senin sampai hari Kamis kemarin, karena hari Jumat ini datanya belum ada, itu ada Sido, ada ICBP, dan ada Mayora. Kayak gitu. Jadi ini 3 saham consumer yang banyak diborong investor asing di minggu ini. Jadi menurut saya ini satu sektor yang bisa dibilang cukup oke, apalagi kalau misalnya kita mau melihat dalam horizon waktu yang cukup panjang, ini satu sektor yang relatif bagus lah dibanding sektor-sektor yang lain yang sepertinya sudah overbought seperti itu. Direkomendasikan seperti apa untuk saham-saham ini Pak Yosep? Apakah sudah boleh dilakukan cicil beli, Pak? Kalau untuk Sido itu bisa dilakukan cicil beli, terus ICBP juga. Kalau misalnya untuk boleh Mayora, langsung dijelaskan dari sisi entry level, kemudian juga resistennya Pak untuk masing-masing? Untuk Sido kalau misalnya kita entry levelnya mungkin ada di level 850 lah, kita bisa cicil beli di level 850 cicil belinya. Support yang perlu diperhatikan di level 800, dan targetnya kalau misalnya ngelihat dari inflow-nya seperti sekarang, level 900, level 1000 itu bisa tercapai lah. Seperti itu untuk Sido. Untuk ICBP, kalau untuk ICBP sendiri ini harga sahamnya sebenarnya relatif sedang bergerak sideways. Jadi kalau misalnya mau cicil beli ini level yang cukup baik sebenarnya untuk cicil beli di level 10.350 dengan target mungkin di 10.700 dan supportnya itu di level 10.000 seperti itu. Jadi itu untuk ICBP. Kalau Mayora memang sepertinya sedang relatif tinggi untuk level sekarang. Ini level yang relatif tinggi. Ini bisa buy on weakness lah. Buy on weakness di 2.500 itu mungkin level entry yang cukup baik untuk Mayora. Pak Yosep, menarik. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Nanti juga kita akan singgung saham-saham produsen rokok, HMSP, dan gudang garam, dan juga bagaimana rekomendasinya. Kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.
Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Yosep, sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke Gudang Garam dan HMSP terlebih dahulu. Analisis secara teknikal penguatan yang terjadi terhadap kedua saham ini dalam beberapa waktu terakhir. Oke, untuk HMSP dan Gudang Garam ini cukup jelas sebenarnya ada banyak yang menghubung-hubungkan dengan misalnya untuk Gudang Garam sendiri dengan proyek bandaranya mereka. Tapi HMSP kan nggak ada proyek bandara, tapi keduanya naik bersamaan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat apa yang melatar belakangi kenaikan ini borongan dari investor-investor asing ini cukup besar di saham ini mulai dari akhir bulan Januari lalu. Dan kalau misalnya kita mau bahas secara teknikal, ini sebenarnya level-level yang baik. Kemarin sebenarnya itu level yang baik karena hari ini HMSP naiknya cukup baik. Sebenarnya kalau misalnya ngelihat dari pembelian dari investor asing di saham HMSP dan Gudang Garam ini masih terbuka masih terbuka inilah room to grow-nya masih besar lah. Baik gitu. Ini kalau misalnya kita ngelihat resistannya, mungkin resisten terdekat untuk HMSP ya, itu terdekat yang bisa dicapai itu di level 1.200. Itu level resistannya atau target price-nya, dan level support yang bisa diamati itu di level 990 kayak gitu. Jadi ini dengan borongan sebanyak ini sepertinya kecil kemungkinan untuk segera beralih. Oke. Seperti itu. Gudang Garam secara teknikal, Pak Yosep? Untuk Gudang Garam ini juga sebenarnya masih relatif besar room to grow-nya kalau ngelihat dari inflow-nya. Di 29.000 ya, 29.000 itu level yang achievable, dan level support yang bisa diamati itu di 24.000 ya, 24.900 atau 25.000 lah. Oke. Di level 25.000. Baik, review dan rekomendasi HMSP dan Gudang Garam yang sudah mengalami penguatan signifikan. HMSP masih ada peluang ke 1.200-an, sementara Gudang Garam masih ada peluang ke 29.000, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.